Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlikan Nurrohman, NIM D400204180, kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Resistansi Penghantar. Pengertian dari resistansi. Resistansi atau resistance, atau lebih tepatnya disebut dengan resistansi listrik, electrical resistance, adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Maka, resistansi listrik yang biasanya dalam bahasa Indonesia disebut sebagai hambatan listrik, ini juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor tersebut. Salah satu komponen pentingnya dalam distribusi daya listrik yaitu penghantar listrik. Kemampuan penghantar listrik dalam menghantarkan daya listrik sangat dipengaruhi oleh kualitas konduktor dan hambatannya. Resistansi dan konduktor juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada temperatur yang bervariasi. Maka dari itu, dengan kita mengetahui adanya pengaruh suhu terhadap suatu penghantar, dapat membantu kita pada saat proses pemilihan penghantar yang sesuai pada wilayah kerja penghantar tersebut. Yang kedua ada rumus. Cara menghitung hambatan suatu penghantar. Berdasarkan eksperimen, Ohm merumuskan bahwa hambatan R kawat logam berbanding lurus dengan panjang L, berbanding terbalik dengan luas penampang lintang kawat A, dan bergantung kepada jenis bahan tersebut. Secara matematis dituliskan R sama dengan Pi L per A, dengan R hambatan kawat mengantar dengan satuan ohm, dan L panjang kawat mengantar dengan satuan meter, dan A luas penampang lintang pengantar dengan satuan meter kuadrat, dan Pi hambatan jenis kawat mengantar dengan satuan ohm per meter. Konstan pembanding Pi disebut hambatan jenis resistivitas. Hambatan jenis kawat berbeda-beda tergantung bahannya. Berikut tabel beberapa hambatan jenis bahan. Yang pertama ada konduktor, seperti perak, tembaga, emas, aluminium, tungsten, besi, platina, air raksa, nikron. Yang kedua ada semikonduktor, seperti karbon, germanium, silikon. Yang ketiga ada isolator, seperti kaca dan karet. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pengatur resistansi ini dapat dilakukan menggunakan komponen yang dinamakan potensiometer. Potensiometer adalah komponen resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah, biasanya dengan cara diputar. Contoh alat yang memanfaatkan potensiometer di antaranya mengatur volume radio, pengaturan kecepatan kipas angin, pengaturan suhu setrika listrik, dan masih banyak lainnya. Contoh soal. Yang pertama, jika diketahui sebuah lilitan kawat memiliki hambatan 25 ohm pada suhu 35 derajat Celcius, ketika pada suhu 50 derajat Celcius hambatannya menjadi 25,17 ohm. Hitunglah koefisien hambatan suhu sejenisnya. Penyelesaian. Delta T sama dengan T dikurangi TO. Delta T sama dengan 50 dikurangi 35. Delta T sama dengan 15 Celcius. Kemudian masukkan ke persamaannya. R sama dengan RO 1 plus alfa kali delta T. 25,17 sama dengan 25 1 plus alfa dikali 15. 1,0068 sama dengan 1 ditambah 15 alfa. 0,008 sama dengan 15 alfa. Alfa sama dengan 4,5 kali 10 pangkat min 4. Dengan demikian didapatkan koefisien hambatan suhu jenisnya 44,5 kali 10 pangkat min 4. Yang kedua, 3 buah resistor akan dirangkai secara seri. Masing-masing nilai resistor tersebut adalah R1 10 ohm, R2 47 ohm, R3 100 ohm. Berapakah nilai dari hambatan pengganti rangkaian tersebut? Penyelesaian. RS R1 ditambah R2 ditambah R3 dengan R1 10 ohm, R2 47, R3 100 sama dengan 157 ohm. Kesimpulan, nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega. Sedangkan prefix atau awalan SI standar internasional yang digunakan untuk menandakan kelipatan pada suatu resistansi tersebut adalah kilo ohm, mega ohm, dan giga ohm. Setiap bahan pengantar atau konduktor memiliki sifat yang menghambat arus listrik. Besaran hambatan listrik pada suatu pengantar atau konduktor dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Yaitu yang pertama ada jenis bahan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada panjang pengantar, yang keempat ada luas penantang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.